Nggak nyangka bakal kejadian seperti ini. Niat hati menjual emas milik sendiri, malah dituduh jual emas palsu. Dan parahnya mendapat pengeroyokan oleh warga. Ini miris banget sih gitu ya. Jadi gimana nih ceritanya? Sini gue ceritain dalam cerita kriminal. Semoga cerita ini membuat kita selalu waspada, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Jadi kejadian ini terjadi di Martapura, Banjarbaru, Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Sebut saja namanya adalah Andre. Hari itu dia ini berniat menjual emasnya sebanyak kurang lebih ini 100 gram untuk sebuah keperluan pastinya. Andre ini memang sengaja mengenakan pakaian yang sederhana biar nggak terlalu mencuri perhatian dan mencolok ya. Datanglah Andre ini ke sebuah toko emas di Pasar Batuah, Martapura pada Selasa atau Rabu 30 Oktober 2024 kemarin ini nih. Andre ini sebelumnya ini udah datang ke toko emas Anton di Banjarmasin, namun setelah tawar-menawar yang begitu alot, nggak deal nih, akhirnya Andre ini membatalkan penjualan emasnya di toko tersebut dan membuang nota pembeliannya. Seperti itu positive people. Nah, akhirnya nih Andre ini pulang gitu kan, dan dalam perjalanan pulang ke rumah, Andre ini meniatkan diri untuk mampir ke sebuah toko emas di Martapura, Kalimantan Selatan untuk melakukan pematrian emas. Pematrian emas adalah ini menggosok emas, kemudian ditimbang berat dan diperiksa keasliannya lagi gitu kan ya. Dan disinilah Andre ini bertemu dengan seorang calo emas yang menghampirinya. Nah, calo ini menawarkan akan membeli emas yang dimiliki oleh Andre ini dengan syarat emas tersebut harus dibawa ke tempat bosnya, yaitu pria berinisial HA. Tentu untuk diuji keasliannya lagi ya, seperti kalau mau jual beli lah ya. Tentu Andre dengan persyaratan tersebut ini akhirnya sepakat untuk membagi hasil penjualan emas tersebut dengan calo ya. Nah, setelah dicek nih oleh HA, dia ini bilang jika emasnya Andre ini palsu. Andre pun tidak terima dong dibilang demikian karena dia tahu jika emasnya ini asli gitu ya. Dan disinilah perdebatan ini dimulai. Keduanya ini mulai adu mulut hingga membuat HA ini meneriaki Andre ini sebagai penjual emas palsu. Teriakan tersebut pun memancing perhatian orang-orang di sekitar toko emas tersebut. Sedetik kemudian, pukulan demi pukulan kepada Andre terjadi. Dan kemudian Andre ini dikeroyok oleh warga di sekitar lokasi. Luka lebam dialami oleh Andre di mata sebelah kiri. Karena waktu itu kalau nggak salah ada yang teriakin Andre ini maling gitu. Jadi ya seperti itulah. Keramaian pun mengundang polisi untuk datang dan segeralah dilakukan pemeriksaan. Andre pun memiliki surat lengkap terkait pembelian emas tersebut dan bisa ditunjukkan. Dan hasilnya dari pihak kepolisian Resort Banjar mengeluarkan surat hasil identifikasi barang bukti yang menyatakan bahwa kalung emas milik Andre ini asli dan memiliki kadar 750 karat dengan berat seberat 95,95 gram dengan kemurnian emas ini mencapai 750%. Ini goblok banget emang toko emasnya. Udah jelas itu emas asli. Kenapa harus dibilang palsu dan udah ditunjukin surat lengkapnya? Kalau emang nggak mau ya bilang aja. Kalau curiga dengan penampilannya Andre yang sederhana, ya bilang aja maaf nggak bisa beli tanpa harus menuduh itu palsu tanpa bukti. Kesel juga, padahal kan dia juga punya alat untuk membuktikan itu asli atau enggak gitu loh. Sebab Andre ini selain mengalami kerugian secara fisik, aksi pengeroyokan terhadap Andre ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak tahu diri buat ngambil HP, ATM, dan uang cashnya Andre. Total kerugian Andre mencapai 5-6 juta loh. Bayangin gitu. Belum ini luka-lukanya gitu ya. Ini aduh miris banget ya. Andre ini pun akhirnya membawa kasus ini ke jalur hukum dan pastinya gua setuju banget ini. Itu pemilik toko emas yang ngomong-ngomong palsu-palsu itu patut dicurigai juga ya, yang mengeroyok plus mencuri barang milik Andre ini perlu disikat juga. Yang teriakin Andre maling ini pertama kali juga wajib itu diusut gitu ya.
Heran banget ya, hal-hal kayak gini nih jangan kejadian lagi deh ya. Karena orang-orang out money aja ke bank dengan pakaian apa adanya. Jangan nilai orang ini dari penampilan luarnya aja guys. Dan kurang-kurangilah terpancing emosi dengan asal pukul tanpa tahu penyebabnya gitu. Kalau curiga ya dikelirin gitu ya, tanpa harus memukul terlebih dahulu. Karena bisa kena pasal-pasal penganiayaan gitu ya. Harusnya yang dikeroyok tuh WNA tuh yang curi emas 1000 triliun, senilai 1000 triliun di Kalimantan itu loh, yang harusnya yang di baku hantam ini sama orang sendiri malah. Gitulah. Gimana menurut positif ya bang? Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum.